warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Sudah sarapan? Sudah. Alhamdulillah. Sudah siap belajar? Sudah. Oke. Baik, sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan. Kalau hadir semua, Ibu tidak mengabsen lagi. Kita langsung ke pokok materi hari ini, yaitu usaha. Apa itu usaha? Sebelum Ibu menjelaskan, ada yang tahu apa itu usaha? Ada? Ada. Apa? Siapa? Mendorong meja. Tunjuklah. Mendorong meja. Iya, mendorong meja. Ada lagi? Kerja, Bu. Kerja. Ada lagi? Mendorong troli. Iya, mendorong troli. Ada lagi? Mencuci piring. Mencuci piring. Ada lagi? Makan buku. Iya, baik. Berarti usaha itu adalah sesuatu yang kita kerjakan. Untuk lebih jelasnya, mari kita amati video berikut. Kemudian dengan melalui diskusi kelompok, kalian dapat menganalisis konsep usaha dan penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian melalui kegiatan diskusi kelompok, nanti kalian harus dapat menyimpulkan karakteristik usaha. Ya? Ibu akan menampilkan video mengenai usaha. Mobil yang sedang mogok. Walaupun kita sudah melakukan berbagai macam gaya agar mobil dapat bergerak dan berpindah tempat, namun terkadang mobil masih tetap diam. Dalam ilmu fisika, fenomena tersebut dianggap tidak melakukan usaha. Kok bisa gitu ya? Padahal udah lelah berjuang loh. Nah, biar pertanyaan ini terjawab, terus tonton video ini sampai selesai ya. Di video kali ini, kita akan membahas usaha dan energi. Kita mulai dari usaha. Tahukah teman-teman apa itu usaha? Dalam ilmu fisika, usaha diartikan sebagai gaya yang menyebabkan perpindahan pada suatu benda. Nah, itulah yang menyebabkan kita disebut tidak melakukan usaha pada kejadian di awal video ini. Karena Ini adalah hubungan usaha, gaya, dan perpindahan. Diperhatikan. Antara usaha, gaya, dan perpindahan ini memiliki hubungan. Di mana untuk kita mencari usaha, kita harus mengetahui jumlah gaya dan perpindahan. F disimbolkan dengan ini F adalah simbol dari gaya. Kemudian S adalah simbol dari perpindahan. Kemudian untuk kita mencari gaya, kita harus mengetahui nilai usaha dan harus mengetahui nilai perpindahan. Begitu juga untuk mencari perpindahan, kita harus mengetahui nilai usaha. Dan kita juga harus mengetahui nilai dari gaya. Bisa diingat hubungan usaha, gaya, dan perpindahan? Bisa. Apabila nanti ada soal diketahui adalah gaya dan perpindahan, berarti kita harus cari usaha. Apabila nanti ada soal yang harus dicari itu gaya, berarti kita harus menggunakan rumus gaya sama dengan usaha perpindahan. Begitu juga dengan perpindahan. Kita juga harus mengetahui nilai usaha terlebih dahulu. Ya? Ini untuk keterangannya. Bisa dipahami? Jangan lihat mengenai usaha. Sekarang Ibu ingin dua orang bangun ke depan. Silakan Iswatu Khaira dan Yaul Husna. Silakan bangun. Silakan bangun. Bapak Iswatu Khairani. Silakan.
Iswatul Khairani mendorong tembok. Ya Ulusna mendorong kursi ke arah sana. Dari sini. Ya. Coba Iswatul Khairani pakai dua tangan mendorong ke sini lagi, nak. Ya. Tolong diperhatikan ya. Iswatul Khairani mendorong tembok, kemudian ya Ulusna silakan mendorong kursi. Ada perbedaan nggak kedua-duanya? Ada. Yang satu mendorong tembok, apakah tembok ini berpindah? Iya. Yang Ulusna mendorong kursi, apakah kursi ini berpindah? Iya. Berarti di sini dapat kita lihat adanya usaha yang dilakukan ya Usaha. Kemudian yang dilakukan oleh Niswatul Khairani mendorong tembok berarti tidak berpindah, berarti tidak melakukan usaha. Sudah. Tadi langsung kita dalam kelompok. Kelompok 1 Maisar Hawa. Yang kedua Rauzatul Jannah. Yang ketiga Nur Taibah. Yang keempat Maza Afia. Itu untuk kelompok pertama ya. Kemudian kelompok 2 Ayu Nazira, Rabaida, Niswatun Khairani, Naila Rizka, dan Munira. Dampak ya sampai Naila Rizka ya. 4 orangnya. Kelompok 3 Yaul Husna, Fitri Auliani, Laura Mutmainnah, dan Nurul Al-Fadira. Silakan. Untuk kelompok pertama langsung di barisan depan sini berkumpul. Mobilnya nggak usah dimana, karena kita membuat percobaannya dengan kotak yang berisi mobil. Dibaca dulu. Bangun
daripada usaha yang dilakukan spidol. Buat kesimpulan dari percobaan di atas dan presentasikan di depan kelas. Berdasarkan tabel dan grafik dapat disimpulkan bahwa besarnya usaha dipengaruhi oleh massa dan arah gaya yang bekerja sehingga benda tersebut berpindah. Sekian dari kelompok kami. Ada yang ingin bertanya? Silahkan. Ada. Bagaimana hubungan antara usaha gaya dan perpindahan? Terima kasih atas pertanyaannya. Kami minta waktu sebentar untuk jawab pertanyaannya. Kalau sudah, silakan dijawab untuk pertanyaan dari kelompok 2. Yang satu suaranya. Antara usaha gaya dan perpindahan sangat erat kaitannya karena usaha dipengaruhi oleh gaya yaitu tarikan atau dorongan. Adanya gaya yang bekerja pada benda. Adanya perpindahan sangat melakukan usaha. Mana kelompok 2 bisa diterima? Bisa dulu. Bisa diterima, bisa. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk kelompok berapa lagi selanjutnya? Sekelompok 3 dulu. Ya, yang satu orang mewakili tempel aja hasil presentasi tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang akan disampaikan oleh kawan kami Nila Arisa. Hasil kerja kami adalah massa potong mobil 0,11 kg, perpindahannya 25 cm, daya 1 Newton. 2 massa spidol 0,01 kg, perpindahannya 46 cm dan gaya 0,1 Newton. 3 massa penghapus 0,008 kg 40 cm, perpindahannya 40 cm dan gaya 0,08 Newton. Sama dengan gaya kali perpindahan. Yang pertama, usaha potong mobil adalah gaya kali perpindahan sama dengan 1 Newton kali 35 cm sama dengan 35 Joule. 2. Usaha spidol adalah gaya kali perpindahan sama dengan 0,1 Newton kali 56 cm sama dengan 46 Joule. 3. Usaha penghapus usaha gaya kali perpindahan sama dengan 0,08 Newton kali 40 cm sama dengan 3,2 Joule. Bandingan besar usaha pada langkah pertama, kedua, ketiga dan berbeda ketiga-tiganya. Usaha dilakukan pada kotak mobil lebih besar dibandingkan usaha yang dilakukan di spidol dan penghapus. Buat kesimpulan dari pendapat di atas, berarti dapat disimpulkan bahwasanya usaha dipengaruhi oleh gaya yang bekerja sama naik. Gaya yang bekerja maka semakin besar pula usahanya. Ada. Bagaimana kita menentukan apakah usaha dilakukan oleh suatu gaya bernilai positif, bernilai negatif dan bernilai nol? Jawabannya 1. Usaha bernilai 0 karena gaya yang dilakukan tidak mengalami perpindahan, contohnya mendorong tembok. 2. Usaha bernilai positif karena gaya yang dilakukan searah dengan arah perpindahan, contohnya mendorong meja ke arah kanan dan perpindahan ke arah kanan. 3. Usaha bernilai negatif karena gaya yang dilakukan berlawanan dengan arah perpindahan benda, contohnya saat orang mendorong gerobak ditanjakan. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami ya.
Massa kotak mobil adalah 0,11 kg dengan perpindahan 35 cm dan gaya 1 Newton. Massa spidol yang kami lakukan adalah 0,01 kg, perpindahannya adalah 46 cm dan gayanya adalah 0,1 Newton. Massa penghapus yang kami lakukan adalah 0,008 kg, perpindahannya 40 cm, gayanya 0,08 Newton. Cara yang dilakukan pada spidol dan penghapus. Jadi dapat disimpulkan dari percobaan yang telah kami lakukan, usaha yang dilakukan kotak mobil lebih besar dan gaya yang diberikan juga lebih besar, dan gaya yang diberikan pada spidol dan penghapus. Ada yang ingin bertanya? Ada. Silakan. Apa saja besaran yang mempengaruhi besaran besar usaha? Terima kasih atas pertanyaannya. Kami minta waktu sebentar untuk menjawab pertanyaannya. Besarnya usaha dipengaruhi. Kelompok 3, perhatikan. Besarnya usaha dipengaruhi oleh besarnya gaya yang digunakan untuk memindahkan benda, sehingga semakin besar pula usaha yang dilakukan. Bagaimana kelompok 3 bisa diterima? Bisa. Sekian yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kelompok sudah menyelesaikan presentasi. Berarti dari hasil diskusi dapat diambil kesimpulan bahwa massa yang dilakukan mobil lebih besar daripada kedua benda yang tadi ya, spidol dan penghapus. Kemudian usaha yang dilakukan mobil juga lebih besar daripada spidol dan penghapus. Kemudian perbedaan antara usaha yang dilakukan mobil dan spidol dan penghapus tentu berbeda nilainya, karena gaya yang dihasilkan oleh kotak mobil lebih besar dari gaya yang dihasilkan spidol dan penghapus. Itu adalah hasil kesimpulan dari presentasi kita. Kemudian sebelum Ibu lanjut, Ibu ingin terlebih dahulu memberikan ice breaking biar lebih semangat. Sudah siap? Sekarang kita akan memberikan evaluasi ya. Dijawab per siswa ya, per masing-masing ya. Baik, berarti apa yang dapat kita ambil dari hasil materi usaha tadi? Apa yang dapat kita simpulkan? Ada yang dapat menyimpulkan? Ada. Ya, silakan Niswatun Khairani. Usaha adalah besarnya energi yang diberikan untuk memindahkan sebuah benda. Ada yang lain? Ada. Silakan. Usaha sangat dipengaruhi oleh tarikan dan dorongan. Ada yang lain dapat menyimpulkan? Ada. Ya, silakan. Usaha adalah gaya yang bekerja pada benda yang menimbulkan pergerakan dan perpindahan posisi benda. Iya. Ada yang lain? Ada. Iya, silakan. Usaha adalah benda yang bergerak yang disebabkan oleh gaya. Iya. Masih ada? Ada. Ya, silakan. Usaha itu akan terjadi apabila ada gaya yang diberikan pada benda tersebut dan benda tersebut berpindah. Iya. Berarti usaha adalah besarnya energi yang diberikan untuk memindahkan sebuah benda. Gaya juga adalah tarikan atau dorongan. Bisa kita lihat dari contoh sehari-hari, yaitu orang mendorong gerobak, orang mendorong troli. Apa lagi?
Kuli bangunan ya. Apalagi? Kemudian besar usaha dapat dilihat dari gaya yang diberikan. Semakin gaya besar gaya yang diberikan, berarti makin besar nilai usaha yang dihasilkan. Begitu juga dengan percobaan yang telah kalian lakukan tadi, berarti nilai yang usaha yang lebih besar dihasilkan oleh kotak mobil. Kemudian apa lagi? Besar ya, spidol. Yang lebih kecil? Penghapus. Dari tabel di depan bisa kita lihat nilainya. Kemudian dari grafik batang juga. Berarti dari grafik batang ada yang terbalik ya. Dimulai dari yang terkecil dulu, kemudian yang sedang, kemudian yang tinggi ya. Berarti untuk hari ini sudah dipahami ya materi kita ya. Alhamdulillah. Berarti untuk selanjutnya kita akan mempelajari tentang untuk hari berikutnya ya, kita akan mempelajari tentang energi. Berarti hari ini kita sudah belajar usaha. Untuk selanjutnya kita akan masuk dalam materi energi. Berarti sudah ya untuk hari ini ya. Baik, sebelum kita akhiri, terlebih dahulu kita selawat. Bu akhiri untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bộ nó đang